Adakah pacaran Islami? Hah? Pakai baju koko piginya, pakai. Loh, tapi Islami katanya gitu kan? Pakai lobe, pakai baju koko, pegang tasbih. Itukah pacaran Islami? Hah? Jadi, apakah amal orang yang pacaran diterima Allah sebagusnya? Bukan sebagusnya. Pacaran itu tidak pernah mengenal pasangan dengan baik. Ini Bapak Ibu mohon maaf. Sebahagian orang khawatir dia anaknya tidak menikah. Kalau di rumah malam Minggu atau malam Kamis, dia bilang sama anaknya, putrinya, kau di rumah aja, kau tengok tak kawin-kawin, kau nanti pergi sana. Loh ada gitu. Tapi bukan orang Bandar Silo, Pak. Orang jauh. Ya, dia takut anaknya tidak laku. Padahal umur 120 hari dalam kandungan, semua sudah dituliskan. Ada banyak orang cantik, kalau dituliskan tidak menikah, tak menikah. Ya kan? Ada banyak orang ganteng, kalau dituliskan Allah melajang, melajang tua. Panglatu. Tahu Panglatu? Panglima lajang tua. Iya, jadi sudah ditentukan. Kalau ada orang yang suka kepadamu, kalau ada anak gadis yang hadir di sini, kalau ada orang yang suka kepada kalian, jangan mau dijadikan macam kuini. Pegang, cium, letak. Ya kan? Kan ke orang beli kuini, harga pagi, harga sama sore beda itu. Percaya nggak? Pernah jual kuini nggak? Hah? Pernah. Datang, ya kan? Piro kuini? Ini Pak, berapa kuininya? Sekilo 20.000. Lagi nggak musim kan? Pegang, cium. 15 ya Pak ya? Ah nggak bisa Pak. Ya, pergi tinggal. Nanti datang lagi orang, pegang lagi, cium, letak. Harga 20.000. Udah makin siang. Berkurang. Jadi 17.000. Sore akhirnya dilelang 7.000. Udah bonyok. Iya kan? Begitu juga kalau kalian anak gadis, hari ini dibonceng sama si Anu. Besok dibonceng sama si Ana. Besok lagi dibonceng sama siapa? Sudah. Ada orang yang mau pun dibilang orang, jangan. Pantat berasap itu kata orang. Ya. Jadi kalau ada yang suka kepada kalian, anak gadis, semua ada waktunya. Kalau ada yang suka kira-kira kalian sudah kepingin menikah, bilang sama dia, kalau kau memang cinta kepada aku, masuklah melamar. Minta ambil aku secara halal dari orang tuaku. Gitu. Kalau dia bilang Allah, berarti tak betul dia, cuma menjadikan kalian seperti kuini. Jangan mau jadi kuini, tak ada harganya. Udah bonyok. Ya. Itu, cuma itu pertanyaannya. Ya silakan dari Bapak atau Ibu. Ya ibu-ibu. Kalau enggak saya bertanya. Ya. Baik. Ada minyak kasturi di tangan saya, produk MBM. MBM. Ya. Kita berharap ke depan nanti kita punya mobil lagi. Ya, mobil untuk umat. Jadi umat yang perlu mobil bisa pakai mobil MBM, tapi ke depan lah, sekarang belum lah. Iya. Bandar Masilam belum ada, saya tengok ambulan ya. Belum. Enggak. Coba, saya tidak tahu apakah bisa dianggarkan dari ADD. Saya lihat Bandar Huluan banyak itu. Ini lagi sini Pak Panghulu. Ambulan ini kebutuhan masyarakat kita. Jadi kalau memang bisa memungkinkan dari ADD, ya kita belikan ambulan dari ADD untuk dipakai masyarakat kita sini. Paling dia bayar minyak sama supir, ya kan? Tapi ambil mobil baru, jadi nggak rusak-rusak. Ya, saya lihat Bandar Huluan itu beberapa desa punya mobil ambulan, termasuk 41. Ya, jadi ini saran sama Pak Panghulu supaya masyarakat, karena itu kebutuhan. Kalau ada yang sakit, tapi dikontrol Pak Panghulu, ya, dikontrol betul. Artinya mobil itu memang untuk melayani. Kalaupun ada infak dari orang yang memakai untuk perawatan silakan, tidak dipatokkan. Tapi supir sama minyak dibayarlah sama yang memakai. Karena kalau kita sewa ambulan rumah sakit, wah bengkak.
Dari tebing kemari paling enggak 1,5 diminta orang tuh. Ya kan? Minimal itu. Baik, pertanyaannya adalah, itu putar sana putar sini itu. Ya. Dan Anda akan mendapatkan 1 botol minyak kasturi dari MBM. Ya, wangi Pak. Kenapa jadi orang beriman itu beruntung? Mana duluan ya? Sana apa sini dari duluan? Oh, ngaku dah. Hampir tepat, tapi belum ya. Ya, hampir. Tapi yang kedua masih belum kena. Oke, masih saya kasih kesempatan. Silakan. Oh sana lah ya. Oke. Satu, dia tahu tujuannya Pak. Kedua, dia tahu harus apa yang dikerjakan. Ketiga, yang ketiga, dia tidak gencar dalam suatu hal. Ya, kayaknya rezeki dia ini. Silakan. Ya cuma 1 pula itu ya kan. Ya kemarilah ambil. Biar bisa salaman kita. Ya, kasih ya. Ya. Ya, nanti berfoto. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, tidak harus terkait dengan materi yang saya sampaikan. Iya. Wah, banyak. Silakan. Yang pertama Ustaz, seandainya kita punya 10 rupiah, ya. Mana yang lebih besar pahalanya Ustaz? Kita masukkan ke kota infak atau kita berikan kepada seseorang yang membutuhkan? Yang kedua ini masalah doa Ustaz. Apakah dengan kekuatan doa kita itu Ustaz bisa merubah kedudukan seseorang? Misalnya Ustaz begini, si A ini udah divonis Allah masuk neraka karena nggak pernah berbuat baik. Ya. Jadi karena seringnya kita berdoa untuk dia bisa bebas dari neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Yang kedua. Dan yang ketiga Ustaz, baru-baru ini saya sewa ke batu bara Ustaz, bawa orang nikah. Jadi di sana Ustaz dalam pelaksanaan ijab kabul itu mereka itu tidak pakai kata tunai Ustaz. Cuma rupiah begitu saja. Sementara kalau tempat kita kan ada kata tunai. Mohon penjelasan. Baik, 3 pertanyaan sekaligus. Tapi jawabannya tidak bisa sekaligus. Artinya tidak satu jawaban, pasti beda jawab 3. Baik. Yang pertama pertanyaannya, uang 10.000 mana lebih bagus? Saya masukkan ke kota infak atau saya berikan kepada orang yang membutuhkan? Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada kita untuk beramal. Tapi harus cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal artinya melihat prioritas. Mana yang lebih perlu dalam beramal itu. Jika posisinya seperti tadi, ada orang yang membutuhkan, dia perlu makanan, sementara di sini ada kota infak, kemana lebih kita gunakan uang yang 10.000 itu? Kalau tidak ada uang selain 10.000 itu, berikanlah kepada yang membutuhkan untuk makannya. Karena jiwa itu lebih mahal daripada benda. Jiwa itu lebih mahal daripada benda. Itu sebabnya di Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin lim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Para ahli tafsir mengatakan, kenapa didahulukan harta baru jiwa? Karena manusia lebih mudah mengorbankan hartanya daripada kalau bapak sakit, dibawa ke rumah sakit. Bapak punya uang 100 juta di rumah. Kata dokter, Pak, kalau tidak dioperasi bapak meninggal. Tapi dioperasi bapak harus mengeluarkan uang 100 juta. Mana pilih? Kalau sayang uang 100 juta, biarlah mati gitu. Hah? Keluarkan uang. Ini artinya kita lebih mencintai jiwa, lebih menghargai jiwa ketimbang harta. Jadi itu alasannya kenapa kalau ada infak tadi untuk kota dan orang yang membutuhkan, maka dahulukan orang yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, saya minta kepada kita berbuat baiklah sekecil apapun kebaikan itu.
Jangan pernah memandang kecil besarnya kebaikan. Karena amal-amal besar sering rusak karena niat. Amal kecil kadang-kadang bisa jadi besar karena niat juga. Jadikan patokan kepada kita hadis seorang perempuan pelacur dari Bani Israel. Sudah, dia masuk ke dalam surga amalnya karena memberi minum seekor anjing. Kalau anjing saja dikasih minum, sebegitulah balasan Allah kepada yang memberikan minum kepada anjing tadi. Bagaimana jika manusia? Maka teruslah berbuat baikan. Hadis menjelaskan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan sekalipun cuma memberikan senyum. Ini udah enggak ngasih apa-apa, senyum pun bayar. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, pertanyaannya terkait apa tadi? Masalah doa. Apakah doa dapat mengubah takdir? Iya. Yang dapat mengubah takdir adalah doa. Seorang perempuan datang pada Nabi Musa. Berkata kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, ud'ullaha ayyarzuqani al-walad. Wahai Nabi Allah, doakan kepada Allah agar Allah kasih aku anak. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Jawaban dari Allah, wahai Musa, aku sudah takdirkan perempuan itu tidak punya anak. Maka kata Nabi Musa kepada perempuan tadi, bersabarlah ibu, kita sudah doa, mana tahu nanti Allah kasih rezeki anak. Nabi Musa tidak bilang kalau tidak punya anak. Setahun kemudian, perempuan itu datang kepada Nabi Musa bawa seorang anak. Kata Nabi Musa, kata perempuan itu kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, terima kasih. Engkau telah mendoakan, kemarin itu mendoakan agar Allah kasih aku anak. Dan hari ini aku sudah punya anak karena doamu. Mana tahu dia, dialog Nabi Musa dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, akhirnya Nabi Musa penasaran. Maka Nabi Musa berdoa. Karena Nabi Musa ini di antara 25 Nabi dan Rasul, ya cuma Nabi Musa yang kalimullah, langsung berdialog dengan Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, kemarin dulu aku doa kepadamu, minta agar kau kasih anak kepada perempuan ini, wahai Allah. Tapi engkau jawab, dia tidak kau berikan anak. Sudah kau takdirkan dia tidak punya anak mandul. Hari ini dia datang kepadaku, ya Allah. Dia bawa anak. Dia bilang ini anaknya. Apa yang terjadi ya Allah? Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, setiap aku mau putuskan takdirku, dia selalu berdoa kepadaku, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah yang maha penyayang, kasih aku anak. Akhirnya kata Allah, rahmatku mengalahkan takdirku. Rahmatku mengalahkan takdirku. Dan kemudian Allah bagi dia anak. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pernah sepele terhadap doa. Kita sering mutar kaset, ada Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Bapak Ibu tahu kenapa dia menjadi Imam Masjidil Haram? Dia ceritakan di dalam tulisannya di medsos, dia bilang, saya menjadi Imam Masjidil Haram karena doa omak saya waktu marah. Ibu, waktu itu kumpul keluarga mereka, keluarga besar, hari raya. Abdul Rahman As-Sudais yang masih kecil ini lari ke sana, lari kemari, biasa anak kecil lah, pecicilan. Ditendangnya lah teko, tumpah teko, kena gelas, tumpah, pecah pula gelas. Marahlah si mama tadi. Marah, malu, keluarga besar kumpul, anaknya pecicilan. Di tengah marah itu dia bilanglah kepada Abdul Rahman Sudais, Abdul Rahman, tak mati aku kecuali menjadi imam Masjidil Haram kau, biar kau tahu. Dia marah. Tapi dalam marah itu dia tidak mau berkata yang tidak baik. Kemudian kata Imam Abdul Rahman As-Sudais, itulah doa omakku. Dan karena doa itu aku kemudian menjadi imam Masjidil. Ya, jadi doa dapat mengubah takdir. Yang ketiga, tidak dikatakan tunai. Sebenarnya kata-kata tunai itu tidak mesti ada. Nikah itu mudah. Cuma kita di Indonesia agak dipersulit sedikit. Tapi sudahlah, biar ada kerjaan pengantin laki-laki menghafalnya satu malaman.
Iya kan? Nikah itu kalau kita mau mudah, iya kan? Kita bilang saja sama calon mertua. Anaknya misalnya namanya si Ana. Pak, nikahkan kepada saya putri bapak yang bernama si Ana. Saya nikahkan, sah. Cuma begitu, sah. Saya nikahkan kepadamu putri saya si Ana. Kemudian dia bilang, saya terima, sah. Karena ijab itu pemberian, kabul itu bukti penerimaan. Jadi ijab diberikan anaknya, makanya salasun hadis. Jangan main-main dengan yang tiga ini. Salasun kata Rasul, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara kata Rasul, main-main menjadi kenyataan, kemudian kenyataan menjadi main-main. Kenyataan pun kalau sungguh-sungguh menjadi nyata, kalau main-main pun menjadi nyata. Sah. Yang pertama nikah. Bapak jangan main-main, kemudian bapak ecek-ecek sama orang, saya nikahkan kepadamu anak gadisku si Anu ya. Ya, kemudian dia bilang, aku terima. Tidak main-main aku tadi katanya. Kadang-kadang kan canda-canda. Cantik kali anak bapak itu ya. Mau kau sama dia? Mari tangan kau. Ku nikahkan sama kau anakku si Anu tadi ya. Ya, enggak disebutkan mahar, tidak mesti disebutkan mahar. Datang katanya, ku terima. Tidak, jangan main-main aku katanya. Sah. Sah. Jangan pernah bagi yang wali orang tua main-main terhadap nikah. Apalagi sama saya anak gadis bapak yang cantik bapak nikahkan. Sah. Misal. Pak Samsuri senyum. Gak boleh main-main itu. Nikah gak boleh main-main. Makanya jangan permainkan itu. Ya bapak yang punya wewenang. Ya. Terhadap anak gadisnya, putrinya. Tapi kalau anak saya masih kecil, sah. Sahkah? Sah nikahnya. Tapi bersatunya jangan dulu. Nikahnya sah. Boleh ke anak kecil kita 5 tahun kita nikahkan sama orang? Boleh. Sah. Secara hukum itu istrinya. Tapi masih kecil, belum boleh berhubungan badan. Menunggulah sampai dia balik. Iya kan? Tapi sudah sah pernikahan itu. Makanya jangan main-main. Ya, 1 nikah. Yang kedua cerai. Kata cerai itu bapak, siapa yang bernama suami, kata cerai bukan untuk permainan. Kuceraikan adik ya. Tidak, jangan ecek-eceknya itu. Jatuh. Paham? Bapak? Jangan main-main kata Rasul, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3, kalau sungguh-sungguh jadi, kalau main-main pun jadi. Yang pertama nikah, yang kedua cerai, yang ketiga adalah memerdekakan hamba. Jadi yang sekarang yang ada nikah sama cerai. Ini jangan main-main. Ecek-eceknya dek ya, jangan pakai ecek-ecek. Jadi, ya sudah. Jadi tidak harus dikatakan. Karena kalau kita ini digoyang, tunai gemeter kawan. Apa tadi ya? Gara-gara digoyang tuh lupa dia. Ya. Kemudian yang ketiga, udah habis. Udah 3 ya? Ada 3 ya. Silakan yang lain. Ya silakan. Ini kelanjutan dari pertanyaan Pak Sugino tadi. Ya. Menurut Islam, wali itu ada berapa? Wali nikah. Iya. Kemudian proses perpindahan wali yang satu dengan wali yang lainnya itu bagaimana? Itu 1 Pak. Kemudian yang kedua, ada beberapa asbab yaitu berpindahnya perwalian dari wali pada wali hakim. Itu aja Pak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jawabannya ini agak panjang. Ya, kasihan nanti yang lain-lain. Saya berpikir kita buatlah nanti satu waktu khusus membahas nikah dan cerai. Bagaimana cerai itu, bagaimana rujuk itu. Kenapa orang nikah tak pernah belajar tentang bab cerai. Bab nikah dipelajari, tapi yang dipelajari cuma aku terima nikahnya. Cuma itu yang dipelajari. Iya kan? Atau fokus kita pada bab cerai saja dan balik. Saya rasa biar paham kita di rumah. Ya, kemudian
cerai itu atau tolak itu ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Kemudian apa yang dikatakan iddah kan banyak. Apa yang dikatakan iddah, iddah yang masih haid, iddah yang sudah tidak berhaid, iddah yang ditinggal mati. Bagaimana kalau suaminya pergi nggak ada kemudian berita apakah dinyatakan mati atau dan sebagainya. Bagaimana kalau dia mau menikah, walinya tidak mau menikahkannya, kemudian mereka lari ke tempat lain, nikah di tempat lain, sahkah pernikahan itu kan itu juga. Apa cerita-cerita yang hanya penyang tuh? Iya. Saya bukan nggak mau menjawab. Pertama persiapannya kurang lengkap juga. Ya kan? Tapi saya ingin membahasnya ya yang paling tidak kita bicara tentang talak, cerai, kemudian kita bicara tentang wali. Kalau nikah mungkin sudah salah. Ya kan? Tapi tentang talak ini banyak orang tidak paham. Ya, dijadwalkan saja, tinggal mari, ya, kita masuk kemari lagi boleh, kita masuk sana ke masjid pinggir jalan. Ya, Al-Mukhlisin. Silakan, atau mau di sini juga boleh. Tapi ditentukan materinya supaya lebih puas, Pak. Kita menjawabnya wali itu apa saja wali, ya. Kemudian kapan bisa wali hakim berhak menikahkan? Kemudian kalau tidak ada ayah, setelah ayah siapa? Kalau tidak ada kakek, kemudian siapa? Saudara kandung, saudara saya, saudara seibu. Kemudian kapan mereka boleh pindah walinya? Dan kalau dia janda, perlukah izin dari walinya? Kan banyak bahasannya kan? Iya. Insya Allah nanti dalam kesempatan lain kita coba khusus dijadwalkan ya. Ya, kawan-kawan MBM dijadwalkan khusus masalah talak dan perwalian. Ya, nanti kita buat khusus masalah talak dan perwalian supaya yang sudah menikah dia tahu tidak main-main. Karena banyak orang dia bilang dia marah diceraikannya bininya. Kemudian kalau dia talak 3, jatuhkah itu 3 sekaligus? Apakah itu satu? Apa dalilnya? Kemudian kalau sudah 3 kali ditalaknya, bolehkah mereka rujuk lagi? Atau bolehkah dicari orang membayar dan sebagainya? Kan kembang sebenarnya. Ya, insya Allah nanti sabar abang anda ya. Ya, insya Allah. Kita cukupkan ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menerima kehadiran kami dari MBM. Mudah-mudahan kita tambah semangat belajar agama dan mudah-mudahan pula MBM dapat menjadi pemicu untuk menggairahkan masjid-masjid yang ada di Kecamatan Bandar Masilam untuk melaksanakan pengajian-pengajian. Bapak Ibu, kita setiap minggu berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Pengajian ini tetap diadakan setiap malam Sabtu. Kecuali Ramadan nanti mungkin libur. Kecuali Ramadan nanti libur. Selainnya kita akan pindah satu tempat ke satu tempat. Ustadznya bertukar-tukar. Saya cuma ustadz cadangan saja. Ya, jadi kalau tidak masuk yang lain, saya lah yang masuk sebagai cadangan. Ya, karena yang lain-lain ustadz kita top-top. Dari Tanjung Balai ada yang hafiz 30 juz. Ya, ada yang pintar-pintar lah. Sayang kalau kita tidak mengikuti dan menghadirinya. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan akan ditutup nanti oleh Ketua MBM, beliau ketuanya, ya kemudian Bang Udin sebagai sekretarisnya dan yang lain-lain. Juga Anda hafal semua strukturnya. Ini saja. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.